Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat meninggalnya pamannya, dibunuh, dadanya dikeluarkan, hatinya dikeluarkan, dadanya disobek. Tidak melakukan ritual seperti ritual-ritualnya orang-orang Syiah sambil memukul-mukul dada, tidak. Demikian pula pada tahun ke-40 Hijriah, waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipukul pedang oleh Abdurrahman bin Mulzam, roboh Sayyidina Ali, beberapa hari kemudian meninggal dunia. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tidak memukul-mukul dadahnya sambil mengatakan ya Ali, ya Abi, ya Madlum. Tidak melakukan itu semua. Menyerahkan urusan tentang maut, ketentuan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada saat Sayyidina Hasan meninggalnya diracun pada tahun 50 Hijriah. Sayyidina Husain tidak memukul-mukul dadanya, ya Hasan, ya akhi, ya Madlum, tidak. Tidak ada itu ajaran seperti itu. Demikian pula pada tahun ke-61 Hijriah, setelah salat subuh, Sayyidina Husain dianiaya, dipenggal kepalanya oleh kelompok Yazid Muawiyah bin Muawiyah, penguasa yang madlum yang zalim pada saat itu, mati dalam keadaan madluman. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya oleh kelompok orang-orang yang kejam, matinya madluman. Salah satu anaknya yang hidup namanya Ali Zainal Abidin, tidak melakukan ritual sambil memukul ya Abi dadanya atau menyobek-nyobek kantongnya, ya Husain, ya Madlum, ya Haidar. Tidak ada ritual itu. Demikian juga keturunannya Imam Muhammad al-Baqir, demikian juga Imam Ja'far Shadiq. Tidak ada satu pun dari keturunan dari Sayyidina Husain, anak cucu Sayyidina Husain, yang melakukan ritual-ritual sambil memukul-mukul dadahnya, menyobek kantong bajunya dan berdoa seperti doanya orang-orang jahiliyah. Ini tidak pernah dilakukan. Baru 200 tahun kemudian muncul dari ajaran-ajaran Jahannam ini. Mereka menamakan kelompok Tawabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka melukai tubuhnya, merobek-robek kantongnya, berteriak seperti teriakannya orang-orang jahiliyah, sambil berucap ya Husain, ya Madlum, ya Haidar. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah tanggal 10 Muharram atau Asyura. Ajaran ini tidak ada dalam Islam. Ajaran ini adalah ajarannya orang-orang di luar Islam. Tanyakan, apakah ada perintah Allah tentang itu? Apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah tentang itu? Apakah pernah ada dilakukan Rasulullah pada saat meninggalnya Sayyidina Hamzah? Pada saat meninggalnya Sayyidina Hamzah, demikian juga pada saat meninggalnya Sayyidina Ali. Apakah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain melakukan hal itu? Atau pada saat meninggalnya Sayyidina Hasan, atau pada saat meninggalnya Sayyidina Husain, apakah ada anak keturunan dari Sayyidina Husain yang melakukan itu? Ini ajaran siapa? Ini bukan kelompoknya ajaran Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam satu hadisnya, "Laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub
Wada bidawal jahiliyah, bukan golonganku. Orang-orang yang memukul-mukul dadanya, laisa minna man darabal khudud wasyaqqal juyub, dan merobek-robek kantong bajunya, wada'a bid'awal jahiliyah, kemudian dia berdoa seperti doanya orang-orang jahiliyah, berteriak-teriak, menangis-nangis, memukul-mukul dadanya, memukul-mukul wajahnya, merobek-robek tubuhnya sampai berdarah. Ini tidak ada dalam ajaran Islam. Makanya kalau ada orang yang mengatakan tidak ada perbedaan antara Sunni dengan Syiah, ini kadzab orang demikian. Syiah terkenal pendusta. Syiah terkenal ajarannya dusta. Hati-hati untuk saudara-saudaraku yang ahli sunnah wal jamaah. Jangan kalian kasih kesempatan ritual-ritual orang-orang Syiah ini bergerilya. Kalau ada yang demikian, laporkan kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Bubarkan ritual-ritual mereka. Ini ritual bukan ritual dari ritual Islam, bukan ritual dari ritualnya ahli baitin Nabi, bukan ritual-ritualnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini ritual-ritual di luar Islam yang ingin menghancurkan Islam, yang ingin menghancurkan ahli baitin Nabi. Tidak boleh dibiarkan. Saudara-saudaraku, jangan kasih kesempatan kalau ada orang-orang Syiah mengadakan ritual-ritual sesat dengan memukul-mukul dadanya. Laporkan kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Kerjasama dengan kepolisian TNI terlebih dahulu. Laporkan, bubarkan. Jangan dikasih kesempatan. Kalau tidak, anak cucu sampian akan terbujuk rayuan-rayuan dari orang-orang Syiah dengan mengatakan bahwa tidak ada beda ajaran ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah. Berhati-hatilah. Karena sekarang ini mereka lagi mempromosikan Iran nih ceritanya ini. Karena apa yang diajarkan Iran sama dengan Syiah yang ada di Indonesia. Tuh lihat Iran, pembelaannya terhadap Palestina. Saya katakan Iran menghantam Israel bukan karena Masjidil Aqsa, bukan untuk rakyat Palestina. Iran menyerang Israel karena Israel menyerang Iran. Kalau tidak menyerang, tidak diserang oleh Iran. Nana dahulu pada saat terbunuhnya Syekh Yasin, pemimpin spiritual tertinggi Hamas, terbunuhnya Ismail Haniyeh, terbunuhnya Yahya Sinwar, rakyat Palestina dibantai itu puluhan ribu bahkan jutaan. Mana Iran tidak bergerak? Baru pada saat Israel menyerang itu Iran, maka Iran menyerang Israel. Apakah kita boleh bangga? Boleh. Senang boleh. Siapapun yang menghancurkan Israel, kita senang. Dan ini bukan sekali Israel dihantam oleh negara lain, bukan karena Iran saja. Dulu di zaman Saddam Hussein mengirimkan berapa roket untuk menghantam Tel Aviv dan yang lainnya. Tapi bukankah persenjataan dibantu itu oleh orang-orang Iran? Yang bantu persenjataan Hamas, Qassam, Fatah bukan hanya dari Iran. Turki juga bantu, Cina juga bantu, Rusia juga bantu, Indonesia juga bantu. Jadi propaganda-propaganda ini jangan didengarkan, hati-hati. Ini orang Syiah lagi cari promosi ini ceritanya ini. Cari pengaruh sekarang ini, tidak usah didengarkan. Syiah Itsna Asyariyah sesat, kafir. Syiah Itsna Asyariyah. Dan kita tidak boleh ragu. Ingat, Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, man syakka fi kufrihim fawal kafir. Barang siapa orang yang ragu tentang kekafiran orang-orang Syiah Itsna Asyariyah ini, spontan dia kafir. A'udzubillah min